Banyak cara sebenarnya Jason yang dilakukan untuk mencari berkah serta membantu sesama di bulan suci Ramadan. Seperti yang dilakukan komunitas badut nyentrik Bandung Cimahi Sauyunan atau yang biasa disebut Necis. Wah, komunitas ini pemirsa mereka memberikan masker serta takjil untuk warga dan pengguna jalan yang melintas jelang berbuka puasa. Dengan mengenakan kostum badut, Batman, Iron Man, dan lainnya, komunitas badut nyentrik Bandung Cimahi Sauyunan atau yang dikenal dengan Necis menghibur para pengguna jalan serta warga sekitar Jalan Aruman, Pasir Kaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Selain menghibur warga dan para pengguna jalan jelang berbuka puasa, badut-badut dan kostum superhero ini juga turut mengkampanyekan protokol kesehatan dengan membagikan ratusan masker kepada warga yang kedapatan tidak menggunakan masker saat melintas. Di akhir kegiatan, badut-badut dan superhero ini juga membagikan takjil kepada warga sekitar Pasir Kaliki dan juga para pengguna Jalan Aruman jelang berbuka puasa. Intinya bahwa kita bagi-bagi takjil, tapi sebetulnya bukan itu sih yang paling utama. Ada tetap bahwa kita lagi memerangi dengan COVID. Jadi sosialisasi pencegahan COVID dengan cara membagikan masker, menjaga jarak, dan selalu membiasakan cuci tangan. Tapi karena memang sekarang momentumnya di bulan Ramadan, kita pakai momentum ini dengan membagikan takjil untuk masyarakat sekitar. Kegiatan pembagian takjil dan pembagian masker ini ternyata sering digelar oleh komunitas badut yang dilakukan setiap hari Jumat. Diharapkan melalui langkah sederhana dan kepedulian komunitas badut ini terhadap protokol kesehatan COVID-19, khususnya di wilayah Cimahi, dapat menyadarkan warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Edwan Hatnansyah, Metro TV. Wah, ini bisa jadi cara yang unik sekali untuk kemudian bisa mengedukasi masyarakat, tidak hanya sosialisasi melalui pemberitaan misalnya atau artikel-artikel atau tulisan, tapi juga ini cara yang menyentuh masyarakat langsung, bahkan dengan ada unsur entertainingnya nih, ada unsur-unsur badut. Dan satu poin penting adalah walaupun kita sudah sebagian masyarakat ada yang divaksin, tapi bukan berarti pandemi ini sudah selesai ya gadis ya? Betul, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Lalu gimana ya keseruan dari komunitas badut Cimahi ini mensosialisasikan atau mengkampanyekan protokol kesehatan? Langsung saja kita sapa, ada pendiri dari komunitas badut Cimahi, Kang Hendayana Rusman. Selamat pagi, Kang Hendayana. Selamat pagi, apa kabar? Apa kabar, sehat selalu ya Kang ya? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kang Hendayana, aku penasaran nih, apa sih Kang yang menggerakkan komunitas badut ini, komunitas badut di Cimahi ini kemudian lalu mensosialisasikan atau mengkampanyekan protokol kesehatan? Ya, sesuai dengan kita punya tema, punya moto yaitu ajarkan kami untuk memberi. Dari situ bahwa bagaimana caranya supaya kita membantu pemerintahan untuk memerangi COVID. Mau tidak mau, suka tidak suka bahwa COVID masih ada di sekitar kita. Dengan cara itu kita mensosialisasikan cara pencegahan tentang corona. Oke, ini caranya kan unik sekali nih Kang Hendaya. Kang Hendaya tuh boleh diceritain nggak sih sebenarnya apakah selalu dilakukan aksinya di jalan atau sebenarnya ada aksi-aksi yang dilakukan di tempat-tempat lain, misalnya di sekolah mungkin atau di tempat umum lain, di panti asuhan mungkin atau seperti apa? Ya, sebetulnya kegiatan itu sudah berjalan lama. Jadi setelah muncul corona, 2 bulan muncul corona, kemudian kita sama teman-teman rembuk bagaimana caranya kita mensosialisasikan corona, cara pencegahan COVID dengan 3M. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa kita tidak hanya di jalan, kita datangi ke tiap panti, kemudian ke kampung-kampung, kemudian ke panti jompo juga, kemudian pokoknya semua aspek yang memang bisa kita ikuti aksesnya untuk memerangi COVID. Nah, saya buat kemarin itu karena momentumnya di bulan Ramadan, kita buat konsepnya sambil membagi takjil. Nah, ada yang unik, saya gunakan dengan kostum Batman, kemudian Iron Man, itu semata-mata untuk lebih berwarna, bervariasi dalam Jumat Berkah. Wah, berarti sudah 1 tahun ya, kalau tadi disebut 2 bulan setelah pandemi COVID-19 kan berarti Mei 2020. Lalu dari mana Kang ini biayanya untuk kemudian mensosialisasikan dari protokol kesehatan?
Alhamdulillah. Nah, sebetulnya kita punya sebutan terima kasih orang baik. Itu terima kasih orang baik itu memang dalam ini saya tidak buat proposal, saya tidak di backup dari yang lain, tapi itu murni dari status WA pribadi masing-masing dari teman-teman Necis. Dari situ mereka terketuk hatinya untuk memberikan donasi titip ini, titip ini. Tapi semua itu tanpa proposal. Dan terakhir, saya masih ingat Ibu Leli Gunung mengundang saya ke Rumah Sakit Darmais untuk menghibur anak-anak penderita kanker. Itu sebelum COVID. Dari situ kegiatan rutin selalu kita kontinukan untuk kegiatan sosial. Iya, Kang Hendaya kalau kita lihat itu kan digambar menggunakan kostum-kostum menarik, kostum-kostum yang unik gitu. Betul. Tapi saya penasaran, gimana sih caranya untuk kemudian bisa pesannya tuh sampai ke masyarakat? Selain pakai kostum, apa yang diomongin ke masyarakat yang ada di jalan atau yang pada saat kunjungan ke panti asuhan atau ke sekolah-sekolah tuh gimana caranya tuh Mas mensosialisasikan protokol kesehatan ini? Betul. Nah, yang kalau untuk ke panti-panti biasanya kita punya parodi tentang badut corona. Jadi saya punya kostum yang namanya badut corona. Saya gambari sedikit bahwa cara penyampaian ke anak-anak itu bahwa ada satu badut yang selalu menjaga jarak, selalu cuci tangan, selalu menggunakan masker. Ada satu badut lagi yang dia memang tidak menggunakan masker, selalu jorok, tidak pernah cuci tangan, dan sebagainya. Nanti muncullah badut corona. Badut corona itu ketika dia mendekat dengan yang selalu cuci tangan, selalu menggunakan masker, selalu jaga jarak, dia akan mental, tidak akan bisa. Tapi ketika dia mendekati dengan badut yang memang dia tidak pernah cuci tangan, tidak pernah menjaga, mengabaikan protokol COVID-nya, dia akan kena. Itu akan menggambarkan benar-benar bahaya tentang penyakit corona ini. Ini penyampaian, cara penyampaian buat anak-anak. Tetapi kalau untuk di jalan, tetap kita cuap-cuap sosialisasi bahaya tentang COVID. Baik, berarti memang pendekatan seperti inilah ya sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, penyampaian yang sederhana sehingga mereka ini mengerti, apalagi anak-anak begitu. Lalu responnya sendiri seperti apa, Kang? Untuk misalnya anak-anak, lalu juga di panti asuhan misalnya, dan juga di jalan, bagaimana respon masyarakat? Ya. Alhamdulillah sih kalau untuk di panti asuhan mereka lebih tahu tentang COVID karena cara penyampaiannya dengan parodi, dengan contoh. Nah kalau di jalan waktu itu kita bawa speaker tuh di belakang motor. Jadi kita pakai motor, pakai Bentley, kemudian speakernya di belakang motor kita. Terus sambil jalan kita cuap-cuap tuh. Pakai masker, jaga jarak, seperti itu. Itu yang unik ketika di jalan. Oke, Mas, tapi kan kalau ngomongin soal masyarakat ini kan beragam habitnya. Ada juga dong pasti yang kemudian masih barbar dalam tanda kutip, nggak taat sama protokol kesehatan. Nah, mereka tuh ketika dikasih edukasi kayak gini, nah ini responnya gimana nih? Ada yang nolak kah? Atau yang ada yang denial atau kayak gimana nih, Kang? Tapi kalau untuk di lapangan sekarang enggak sih, mereka sudah menyadari tentang bahaya COVID sih. Kalau saya sosialisasi mereka sudah paham. Ketika kita, jangankan orang dewasa, anak-anak pun ketika kita tanya, coba sebutkan 3 cara mencegah COVID, mereka sudah paham. Gitu. Cuman mungkin cara penyampaiannya yang memang harus kita perhatikan. Gitu. Kalau ke dewasa mungkin lebih enak, lebih diajak ngobrol lagi, gitu Kak. Nah, Kang, terakhir nih mungkin ada nggak rencana sinergi dengan pemerintah misalnya atau dengan Satgas COVID-19 Cimahi untuk mengkampanyekan lagi protokol kesehatan mengingat sebentar lagi kan libur panjang nih, libur panjang Idul Fitri. Mungkin bisa jadi lonjakan kasus makin tinggi. Gimana, Kang? Betul. Ya, saya berharap mudah-mudahan ke depannya, walaupun memang sebetulnya waktu kemarin kita sudah kerjasama dengan Satgas COVID yang di Cimahi Utara, alhamdulillah kita berjalan. Nanti mungkin ke depannya mudah-mudahan dari pemerintah bisa duduk bareng, bisa seperti apa ide kreatifnya untuk selalu mengkampanyekan cara pencegahan COVID. Baik, terima kasih Kang Hendaya atas waktunya di Selamat Pagi Indonesia dan sharing-sharingnya. Sukses terus ya untuk komunitas Badut di Cimahi. Amin, sehat. Terima kasih banyak luar biasa. Salam santun dari teman-teman Necis semuanya. Iya, salam Necis semuanya. Salam untuk teman-teman di sana. Semoga selalu menginspirasi. Sampai ketemu kembali, Kang Hendaya.